Okay, good morning, Joshua Level. Welcome back with teacher Destiana. Today it is the same. We want to study bahasa, but before we start our study, Joshua Level, let's pray. Our Father in heaven, we say thank you for your blessing, for your kindness. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind so we can understand our lesson for today. This is our prayer in the name of Jesus Christ. Amen. Okay, Joshua Level. Now, let's open your book, page 54. Ya, di slide, kamu sudah lihat ya slide pertamanya Joshua Level. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi, baik yang kamu baca ataupun kamu dengarkan. Oke, sekarang kamu bisa perhatikan buku kamu di halaman 54, page 54. Ya, perhatikan poin C, menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi. Ya, Joshua Level, kalau berbicara tentang menelaah, berarti kita mengkaji atau meneliti setelah kita melakukan sebuah pengamatan terhadap suatu objek, ya kan? Jadi, sama halnya dengan teks imajinasi. Dengan menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita imajinasi. Nah, dalam teks cerita imajinasi, ini lebih ditekankan kepada penelitian bagian-bagian struktur teks imajinasinya. Jadi itu bisa dari segi urutan kelengkapannya maupun isinya. Tetapi kalau dari segi unsur kebahasaannya, maka dia akan lebih ditekankan kepada kesesuaian penerapan kaidah atau penulisannya. Jadi dia bisa di konjungsi urutan waktu, kata ganti, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, untuk hari ini Joshua Level kita hanya akan fokus membahas tentang struktur cerita imajinasinya. Ya, untuk unsur kebahasaannya itu akan kita kaji atau kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, Joshua Level, teacher harap kamu mengikuti video pembelajaran kita hari ini. Jangan skip videonya agar kamu tidak ketinggalan pembelajaran atau materi. Oke? Ya, langsung saja Joshua Level. Struktur cerita imajinasi. Cerita imajinasi merupakan salah satu jenis teks naratif ya. Nah, untuk itu, struktur cerita imajinasi itu memiliki kesamaan dengan jenis teks narasi lainnya. Ya, ada bagian orientasinya, komplikasinya ada, dan resolusinya juga ada. Nah, kita akan bahas satu persatu unsur-unsur cerita imajinasinya. Ya, apa aja? Yang pertama ada orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga resolusi. Ya, kita masuk ke bagian yang pertama, orientasi. Nah, bagian ini merupakan tahap pengenalan, ya. Baik itu berupa cerita imajinasinya itu tentang apa, siapa pelakunya dalam cerita tersebut, lalu di mana cerita itu terjadi dan kapan cerita itu terjadi. Nih ya. Ya, jadi pada tahap orientasi Joshua Level, keempat tahap ini dia harus tercakup di tahap orientasi. Oke? Kemudian yang kedua, komplikasi. Nah, Joshua Level, pada bagian ini tokoh akan mengalami konflik atau problem ya. Nah, konflik ini dapat berupa konflik tokoh yang berhadapan dengan kekuatan alam antar tokoh atau bahkan dengan dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga ada resolusi. Ya. Pada bagian ini Joshua Level, kalau dalam sebuah cerita imajinasi atau teks imajinasi, ini merupakan tahap penyelesaian atau peleraian. Ya, tahapan ini biasanya ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau bahkan tidak sedikit juga dengan cerita yang berakhir tragis atau menyedihkan. Ya, seperti yang di slide kamu bisa lihat. Nah, sebelum kita masuk ke feedback, hari ini teacher akan kasih kamu sedikit gambaran. Judul itu yang mana sih teacher? Orientasi, komplikasi?
dan resolusi itu yang mana sih? Ya, sekarang kamu perhatikan buku kamu di halaman 55. Nah, di sana ada sebuah teks cerita imajinasi yang berjudul Bayangan dalam Cahaya. Nah, teacher sudah analisis cerita imajinasinya. Jadi cerita imajinasinya itu ada 11 paragraf. Ya, 11 paragraf. Kita mulai dari atas. Kamu perhatikan bukunya masing-masing. Bagian paling atas dalam teks cerita imajinasi itu kita sebut dengan judul. Jadi judulnya itu adalah Bayangan dalam Cahaya. Kalau untuk judul, teacher rasa kalian semua sudah pada tahu ya. Ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian orientasi. Teacher, kalau dalam sebuah cerita imajinasi itu bagian orientasi itu yang mana sih? Nah, teacher akan tunjukkan kepada kalian. Perhatikan paragraf 1 dan paragraf kedua. Ya, tadi kan teacher sebelumnya sudah sampaikan kepada kalian kalau di tahap orientasi ini merupakan tahap pengenalan. Ya, jadi di tahap ini, tahap orientasi ini akan dijabarkan atau dipaparkan ceritanya itu tentang apa, pelakunya siapa, di mana ceritanya terjadi dan kapan cerita itu terjadi. Jadi nanti kamu baca dulu cerita imajinasinya ya, jadi kamu bisa paham. Oke, di paragraf 1 dan paragraf 2 itu sudah jelas dipaparkan pelakunya. Pelakunya itu adalah orang-orang yang berlalu lalang. Lalu kejadiannya di mana? Kejadiannya itu di pinggir jalan. Kejadiannya itu tentang apa? Jadi kejadiannya dari paragraf 1 sampai paragraf 2 itu kita bisa simpulkan bahwa cuaca yang berubah seketika menjadi kilatan guntur yang terus bersahut-sahutan. Oke? Ya, itu tahap pertama atau pengenalan orientasi. Ya. Ya. Kita lanjut ke tahap kedua, komplikasi. Nah, tadi kan tahap pengenalannya sudah ada di paragraf 1 dan paragraf kedua. Ya, Joshua level. Kita masuk ke paragraf 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai paragraf ke-10 Joshua level itu merupakan tahap komplikasi. Ya. Jadi dari paragraf 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai paragraf ke-10 disinilah terjadi konflik atau problemnya mulai muncul. Ya. Teacher simpulkan konflik yang terjadi biar lebih gampang ya. Kamu perhatikan paragraf 9, tepatnya di halaman 56. Ya. Teacher sudah kutip. Dia bisa berteleportasi secepat guntur tanpa ia sadari dan tubuhnya bisa mengeluarkan kelebatan guntur yang berbahaya. Ya. Jadi dari kutipan itu kita bisa simpulkan bahwa dia atau Jozu itu memiliki konflik dengan dirinya sendiri. Itu sudah jelas ya. Ya, oke. Tahap yang ketiga itu ada resolusi. Sesuai dengan namanya, pada tahap ini akan terjadi peleraian atau penyelesaian. Ya, kalau bahasa gaulnya itu ending ceritanya bisa menyenangkan, bisa juga menyedihkan. Ya. Jadi di paragraf 11 ini merupakan tahap resolusi dalam cerita imajinasi ini ya yang berjudul Bayangan dalam Cahaya. Nah, peleraiannya itu kita bisa lihat pada kutipan. Namun, untuk menjaga dan melindungi orang-orang terdekatnya, ia harus merahasiakan identitasnya. Jadi kan ceritanya Jozu itu sudah mengetahui kalau dirinya itu memiliki kekuatan karena dia adalah seorang ninja. Jadi karena dia sudah mengetahui kekuatan yang dia miliki, maka dia memiliki tekad untuk memperbaiki negerinya dari ancaman para penjahat. Nah, caranya dia harus merahasiakan identitas dirinya dan itu merupakan ending dari cerita imajinasi yang berjudul Bayangan dalam Cahaya. Oke. Joshua level untuk hari ini hanya itu yang bisa teacher sampaikan kepada kalian. Untuk feedback kita hari ini kamu bisa lihat aktivitas 5 ya, halaman 56 ya. Jadi ini akan menjadi tugas portofolio kita untuk bab 2. Jadi
Nanti kamu jangan bingung, teksnya itu ada di halaman 46 sampai 49. Caranya, kamu langsung tandain saja nama strukturnya apa, sama seperti contoh yang tadi teacher sudah sampaikan kepada kalian. Ya, contohnya nih, paragraf pertama dan paragraf kedua itu nama strukturnya apa. Kalau judul kan kita sudah pada tahu ya. Iya. Jadi nanti kamu langsung tandain nama strukturnya langsung di teks yang ada di halaman 46 sampai halaman 49. Oke, Joshua level. I think that's all I can share for you. Ya, untuk segala kekurangannya teacher minta maaf. Jika ada yang tidak dipahami, kamu bisa japri teacher. Oke? Ya. Oke, Joshua level. See you next time and God bless you. Bye-bye.